Oke, selamat pagi nak. Ya, kita lanjut materi kita yaitu tentang fungsi kuadrat. Ini materi kita terakhir semester ini. Ya, yaitu menyusun fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa cara untuk menyusun fungsi kuadrat. Yang pertama, jika misalnya nanti diketahui titik puncak dan dia melalui sebuah titik, Bapak misalkan x, y, maka untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya nanti langsung gini. Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak, ini kita kuadratkan, kita tambah dia dengan Y puncak. Nah ini dia. Ya, si A itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, untuk mencari AD itu nanti substitusikan nilai X dengan Y yang sudah diketahui. Yang kedua, kalau misalnya dia memotong sumbu X di dua titik, ya X1,0, X2,0 dan melalui sebuah titik, ya ini nanti persamaannya Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Jadi sama, untuk mencari nilai si A nya itu nanti substitusikan titik X, Y yang diketahui di dalam soal. Yang ketiga, memiliki akar-akar kembar, artinya nilai X nya cuma ada satu. Jadi nanti untuk mencari persamaannya langsung aja A kali X dikurang X1 yang diketahui, ini kita kuadratkan. Nah seperti ini dia nak. Oke, ada satu lagi menyusun fungsi kuadrat. Jika nanti di suatu persamaan diketahui ada 3 titik, maka nanti bentuk umum yang akan kita pakai langsung aja fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx kita tambah dengan c. Nah seperti ini. Maka dari sini nanti kita substitusikan titik x1 y1 x2 y2 sama x3 y3, baru kita eliminasi dapat nanti nilai a, b dan c, substitusikan lagi ke fungsinya. Oke, untuk lebih memahami kita masuk beberapa contoh yang sudah Bapak sediakan. Contoh yang pertama, ya ini ada kurva dia nak. Yang ditanya persamaan grafik fungsi kuadrat, gitu ya. Kalau kita lihat apa saja yang diketahui nak. Di sini yang diketahui itu adalah dia memotong sumbu X di dua titik. Memotong sumbu X di dua titik, titik berapa aja? Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Berarti dia min 1,0 dan berapa itu nak? Yang kedua itu adalah 3,0 ya, dan dia melalui titik ya, di mana grafik itu juga melalui titik yang ini nak. Ini 0,6. Ya, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Berarti 0,6. Gitu dia. Oke, berarti yang kita dapat inilah nilai X1, inilah nilai X2. Berarti X1,0 dan X2,0. Maka yang kita pakai persamaannya adalah yang ini. Ya kan? Berarti langsung kita masukkan Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Ini rumus yang akan kita gunakan. Berarti dari sini kita dapat Y sama dengan A kali X, X1 nya minus 1 dikurang min 1, ini jadi tambah 1 kali X dikurang 3. Nah untuk mendapatkan A nya, substitusikan titik yang diketahui melalui titik 0,6, artinya X nya sebesar 0, Y nya sebesar 6, gitu ya. Maka ganti Y nya 6 nah. Berarti 6 sama dengan A dikali X nya 0. Berarti 0 tambah 1 itu 1, 0 kurang 3 itu min 3. Maka kita dapat 6 sama dengan minus 3A. Dari sini A nya sama dengan 6 bagi min 3, berarti minus 2 ya. Setelah sudah dapat nilai si A nya, kita substitusikan lagi nah ke persamaan fungsi kuadratnya. Ya, maka fungsi kuadrat yang kita dapatkan itu yang ini tadi. A nya adalah min 2, berarti min 2 kali X tambah 1 ya dikali dengan X kurang 3. Nah ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2, ini X tambah 1 kali X kurang 3. X kali X, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, 1 kali X, X. Min 3X tambah X jadi min 2X, 1 kali min 3 ini minus 3. Baru min 2 nya kalikan ke dalam nah. Min 2 kali X kuadrat, min 2X kuadrat, min 2 kali min 2 positif 4X, min 2 kali min 3 positif 6. Maka kalau ditanya persamaan fungsi kuadratnya, itu adalah Y sama dengan
min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Oke, contoh berikutnya di sini juga ada Bapak buat soal yang kedua. Parabola dengan puncak 3,-1 dan melalui titik 2,0. Ya, puncaknya diketahui akan memotong sumbu y. Berarti pertama kita cari dulu persamaan grafik fungsi kuadrat, baru nanti kalau dibilang memotong sumbu y berarti x-nya 0. Oke. Berarti yang diketahui itu adalah 3,-1, itulah x puncak dengan y puncaknya. Ya, berarti inilah x puncak. Ini dia y puncak, dan katanya dia melalui titik, ya, melalui titik 2,0. Artinya apa berarti nilai si x-nya sebesar 2, sedangkan nilai y-nya sebesar 0. Maka kalau diketahui puncak, rumus yang ada yang ini coba lihat yang ada puncak yang ini. Ya, berarti persamaan yang mau kita buat y sama dengan a dikali x dikurang x puncak kuadrat tambah y puncak. Gitu. Berarti dari sini y sama dengan a dikali x, x puncaknya 3, berarti dikurang 3 kuadrat tambah y puncak. Y puncaknya min 1 gitu. Inilah fungsi kuadrat, kondisinya a-nya belum dapat. Tadi Bapak bilang untuk mencari a-nya substitusikan x-nya 2, y-nya 0. Berarti langsung aja 0 sama dengan a dalam kurung x-nya 2, berarti 2 kurang 3 kuadrat dikurang 1. Berarti negatif 1 Bapak pindahkan ke kiri jadi positif, 2 kurang 3 min 1 kuadrat 1 kali a tetap a. Maka nilai a-nya adalah 1. Nah, nilai a-nya ini substitusikan lagi ke fungsi kuadratnya yang ini tadi. Maka y sama dengan a-nya 1, berarti 1 dikali x dikurang 3 kuadrat dikurang 1. Ini boleh Bapak sederhanakan menjadi 1 kali berapapun tetap bilangan itu sendiri. Ini kuadratin, x pangkat 2, 2 kali x kali min 3, minus 6x min 3 kuadrat tambah 9, ya, dikurang 1. Atau y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8. Inilah fungsi kuadratnya. Tapi lihat yang ditanya apa? Yang ditanya bukan fungsi kuadratnya, yang ditanya dia memotong sumbu y di titik berapa, gitu ya. Baru ingat kalau dibilang memotong sumbu y, ya oke, di sini Bapak buat. Oke, kalau dibilang nanti memotong sumbu y, ya, kalau dibilang memotong sumbu y itu artinya nilai si x sama dengan 0, ya. Itu artinya nilai x sama dengan 0. Masukkan saat x sama dengan 0 maka nilai y-nya berapa? Itu dia. Berarti 0 kuadrat. 0, 6 kali 0 berarti kurang 0 tambah 8, maka y-nya sama dengan 8. Maka kalau ditanya dia memotong sumbu y di titik berapa, maka titiknya itu adalah x, y. X-nya 0, y-nya 8. Nah, inilah jawabannya. Satu soal terakhir, ya, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah bx kurang 1 memotong sumbu x di titik 1 ada 2 titik. Memotong sumbu x dia ya. Kalau memotong sumbu x tadi bagaimana persamaan yang Bapak bilang? Y sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Nah, ya. Berarti dari sini kita masukkan nilai x1-nya. X1-nya 1/2, x2-nya 1. Berarti y sama dengan a dikali x dikurang x1-nya setengah, ya, dikali dengan x dikurang 1. Gitu dia. Oke, berarti dari sini boleh Bapak buat y sama dengan, oke, sekarang kita mencari berapa a-nya. Untuk mencari a substitusikan sebuah titik yang dilalui. Ada tidak di sini? Tidak ada, ya. Tapi caranya di sini diketahui persamaan kuadratnya, gitu ya. Maka ini boleh Bapak sederhanakan jadi seperti ini. Y sama dengan a dikali, ya, x dikali x, x kuadrat, x kali min 1, min 1x, min setengah kali x, min setengah x, min 1 kurang setengah itu berapa min 3/2x, min 1 kali min setengah, hasilnya positif setengah. Ini kalikan ke dalam, maka y sama dengan ax kuadrat, a kali min 3/2 itu min 3/2ax, a dikali setengah itu positif setengah a. Inilah fungsi kuadrat yang kita dapatkan.
Ya, sebenarnya di soal itu sudah diketahui fungsi kuadratnya. Yang pastinya fungsi kuadrat ini harus sama dengan ini. Supaya sama maka konstantanya bisa kita samakan. Di sini konstanta siapa nak? Yang tidak memuat x. Berarti setengah A ya. Berarti boleh Bapak buat setengah A sama dengan ini koefisien konstantanya berapa? -1. Nah, berarti dari sini Bapak dapatlah nilai A-nya sama dengan -2 karena -1 kali 2. Setelah sudah dapat A-nya, substitusikan lagi ke fungsi kuadratnya. Berarti Y-nya sama dengan ya minus 2x kuadrat. Ya, lanjut. -3/2 kali A. -3/2 kali -2. Berarti jadi positif 3. Ya, positif 3x tambah setengah kali -2. Berarti dikurang 1. Inilah fungsi kuadratnya. Ya, yang dicari itu adalah nilai dari ekstrim. Nilai ekstrim sama dengan nilai Y-nya, nilai fungsi atau nilai Y puncak. Cuman kita tidak tahu apakah dia maksimum atau minimum. Itu dilihat dari siapa? Dilihat dari koefisien x kuadratnya. Kalau karena koefisien x kuadratnya yaitu si A-nya lebih kecil dari 0, maka yang sudah Bapak kasih tahu sebelumnya dia pasti terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, dia memiliki yang namanya nilai maksimumnya lah yang diketahui. Maksimum saat berapa? Nah, tinggal cari nilai Y puncak. Ya, rumus untuk mencari Y puncak ya itu diskriminan per -4A yang sudah Bapak kasih tahu sebelumnya. Dimana dari soal ini kita dapat A itu adalah -2, B itu koefisien X-nya nah sebesar 3, C-nya sama dengan -1. Gitu ya, maka Y-nya sama dengan diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC per -4A, atau Y sama dengan B-nya 3 ya, 3 kuadrat 9 kurang 4 kali A-nya -2, C-nya -1 per -4 kali -2. Nah, Bapak tulis -4 kali -2, maka Y-nya sama dengan 4 kali -2 kali -1 8 nah. Berarti 9 kurang 8 per -4 kali -2 juga 8, maka Y puncaknya itu 1/8. Maka kalau ditanya nilai ekstrim, maka dia maksimum itu saat nilai Y puncak itu sama dengan 1/8. Nah, jadi inilah dulu yang kita bahas hari ini nah. Ya, jika misalnya masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan lewat WA pribadi atau lewat WA grup. Sampai di sini Bapak akhiri.